Hello, what's up gengs? Welcome to the Back My Channel. Di kesempatan kali ini saya akan menganalisa goal untuk besok ya. Oke, sebelum itu jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Oke, langsung aja di sini kita tandakan dulu. Kita tandakan dulu struktur dari goal ya. Di sini adalah order block ya. Dia ada respect ya, ada pergerakan, kemudian dia naik. Di sini dia impulsif naik yang lumayan tinggi, dan di sini dia meninggalkan sebuah fair value gap. Jadi dia sebenarnya sekarang dia akan turun ya, karena tren besar seperti ini. Oke, kita udah tahu sekarang trennya seperti itu. Jadi kita akan fokus sell dulu ya, karena di time frame besar daily ini sudah ada tanda-tanda penurunan. Dan di sini adalah sell side liquidity atau tersebut pullback yang valid ya. Kemudian di sini jadi market starter shape karena dia sudah mengambil liquidity, kemudian di sini juga mengambil area liquidity, break jadi boss ya. Ini hanyalah di struktur kecil ya, mungkin di 4 jadi break market structure, kemudian ini jadi market starter shape. Jadi kita akan fokus untuk sell ya. Dan di sini kita lihat ya, kita lihat ada fair value gap di sini yang belum diambil, dan di atasnya ada, kita balik lagi, kita lihat. Nah, sebenarnya fair value gap yang paling bagus diambil di sini ya. Nah, karena di sini jadi ini jadi inside bar ya teman-teman. Ini jadi area OB-nya. Kita ambil semua. Inilah adalah order blocknya. Karena dia candle hijau ini belum nutup ya, belum ada yang ambil dalam di luar candle ini, wicknya ini belum dia disentuh, jadi kita ambil bahwa ini adalah order blocknya. Begitu ya teman-teman. Kalau kalian mau lebih perkecil, mungkin kalian bisa buka di H4. Di H4 ini sebenarnya sudah ada order block. Kita lihat ya, di sini ada order block. Nah, di sini juga ada order block ya. Kita mapping aja dulu, kita buat dulu. Di sini juga ada order block. Apakah dia udah mitigasi belum? Kita akan cek dulu. Kata sudah, jadi ini tidak kita buat. Oke, kita fokus nanti di sini dulu ya. Kita akan fokus akan sell jika harga sudah di area sini ya. Oke, di sini belum ada ngambil area liquidity ya. Masih ngebuat. Nah, kalau kita lihat sini adalah pullback valid ya. Ini disebut inducement ya. Kita sebut aja ini adalah X. Ketika harga sudah benar-benar naik ke atas ya, nanti kita akan tarik dari atas ke bawah ya, dimana harga diskon premiumnya. Nah, di sini menurut saya kayaknya ada OB ya. Ada OB mungkin di 1 jam ya. Oh, dan ternyata benar ya. Sini ada order block. Nah, kita
diperkecil lagi ya, supaya kita dapat area-area yang kita buat ya, kita marking aja dulu. Nah, ini outer block juga. Jadi kalau kemungkinan ya, harga bisa saja akan naik sampai ke atas, atau bisa ke harga 20 ribuan lagi ya, 2 ribuan ya, sorry, 2 ribuan. Kemudian dia langsung turun ke bawah, melanjutkan tren penurunannya ya. Nah, ini kira-kira bisa seperti itu. Dan oke, sampai dia nge-sweep area FVG ini, mungkin dia akan nutup ya. Kemudian ya, targetnya sampai sana dulu. Mungkin nanti kalau benar, kita akan mapping lagi ketika harga sudah benar-benar terjadi seperti ini. Oke, jadi kita sekarang mengetahui areanya, tinggal kita akan fokus dulu di manakah dia ada reaksi di sini. Apakah sini ada order block? Kita akan lihat di time frame H4. Cari yang fresh ya teman-teman. Dan di sini kita menemukan tidak ada yang fresh ya. Oke, kita ambil dari candle yang paling bawah ya. Nah, oke, ini dia ada reaksi sih di sini. Mungkin di 1 jam mungkin ada sesuatu dari sana. Nah, di sini ada ya teman-teman. Ada reaksi ya. Ada reaksi dari terblok itu ya. Dan kita tunggu aja. Di sini dia nge-sweep kecil ya, tidak masalah ya. Tidak masalah. Sekarang kita akan fokus apakah dia benar-benar naik atau tidak. Kita balik lagi di sini, kita cari dulu struktur pos terakhir ya. Di sini ada liquidity ya, diambil. Nah, di sini ini liquidity ya, pullback ya, diambil. Kemudian harga langsung drop dan jadilah bos di sini break market structure ya, break market structure yang terakhir ya. Sekarang harga harusnya dia akan naik dulu ya teman-teman. Dia harusnya naik untuk turun, karena di sini ada pullback kita marking. Di sini juga ada imbalance ya. Jadi kita perkecil lagi, tadi 15 ya. Ini adalah buy sell liquidity ya, buy sell liquidity. Oke. Ingat, ini tren besarnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita mulai dari sini ya. Kemudian tertingginya di sini ya. Jadi kita anggap kayak seperti ini trennya. Nah, jadi dia bisa seperti ini nanti teman-teman. Ataupun dia sampai sini kemudian dia buat struktur lagi ya, atas bawah, ngebreak ini, bisa aja seperti itu. Jadi tetap kita yang namanya menunggu konfirmasi ya. Jadi sekarang kita nunggu dia akan naik ya. Ketika dia naik, kita akan fokus harga ini untuk nge-buy ya. Harga ini untuk nge-buy. Kita nggak tahu apakah dia akan turun dulu di sini, karena di sini juga ada sell liquidity ya. Sorry, yang di sini kita akan cari nanti. Saya hapus dulu. Time frame berapa, 15 ya. Di time frame 15 di sini dia jadi boss ya, kita tahu jadi boss ini.
break market structure shape. Oke, di sini juga ngambil liquidity ya. Ini kita ganti ya, nanti kita hapus dulu ya. Di sini yang buat liquidity, kemudian di sini buat liquidity ya. Nah, dia ngebreak, kemudian di sini jadi satu ya. Karena ini besar juga, ini juga bisa ya jadi inducement. Dan ini pullback yang kedua diambil juga itu. Nah, jadi kita kalau udah sampai ngebreak yang atas ini, kita bisa tarik nih dari sini ke sini. Nah, jadi kita cari area diskon premium. Nah, diskon premium ini ada order block di sini. Nah, sini ada order block ya. Di sini juga ada imbalance ya. Jadi harga itu nutup imbalance-nya mungkin. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman. Oke. Kita sebut FVG aja. Di sini dia nutup. Di sini juga ada order block. Dan di dalam order block ada FVG juga ya sebenarnya. Jadi order blocknya juga di sini juga bisa ambil ya. Dan di sini jadi FVG ya. Nah, dan sekarang tren ada reaksi dari ya, kita tahu lah dari sini ya. Kalau kita bagi dua mungkin kita ambil 50% dari order block ini ya. Ini ada reaksi tengah-tengah ya. Oke, ya pas banget. 50% dia naik. Nah, kita sekarang lihat dulu trennya. Tren besarnya seperti ini ya. Turun, naik, turun, naik. Nah, apakah dia akan turun ke bawah atau dia akan naik lagi nanti di sini? Ya. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu pergerakannya, atau dia akan seperti ini, kita kan tidak tahu. Jelas kita tetap marking dulu ya. Kita marking dulu supaya kita tahu. Nah, di wave ini di harga ini ya, kita mencari yang namanya strukturnya lagi ya. Ini 15 ya. Ini belum pasti benar ya. Kalaupun dia benar ya nggak apa-apa. Kalau harusnya sih targetnya dia akan turun. Karena dia sudah di area premium, harusnya dia akan turun ke bawah ya teman-teman. Harusnya dia akan, yang kita buat itu seperti ini ya. Dia turun, kemudian dia naik, kemudian dia harus turun seperti itu. Jadi kita akan mapping lagi di area ini ya. Nah, di area ini kita mapping ya. Kita buka 5 menit ya. Di 5 menit oke. Kita hapus dulu. Ini juga hapus. Sekarang ini juga kita hapus biar enak kita analisa. Di sini liquidity diambil, jadi bos ini ya. Kita mulai dari sini aja lah. BMS, oke. Kemudian di sini juga jadi BMS ya. Oke. Nah, di sini belum valid apa tidak? Kita lihat dulu. Oh, di sini jadi valid ya. Ini jadi strukturnya ya. Ini strukturnya jadi bos ya. Sekarang kita akan fokus lagi di sini. Liquidity ini pullback ya. Pullback, kemudian ini pullback. Dia naik, turun, drop. Nah, di sini yang ngebreak ini jadi market starter shape. Nah, kalau kita trade ya, mungkin di sini di wave ini ya. Ini kan wave 5 time frame 5 menit ya. Time frame 5 menit seperti ini ya. Di sini ada lagi nanti ke depannya ada struktur kecil ya. Nah, struktur kecilnya di sini ya. Kemudian dia langsung turun. Sini ada boss ya.
pause, kemudian sini ada order block, terus dia turun. Mungkin sini juga ada order block karena apa? Dia kenapa turun? Karena di season, dia sudah buka di area New York season ya. New York season dia sudah berada ya. Kemudian harga turun, no drop. Nah, jadi kita bisa nanti pakai silver bullet ya, misalnya mungkin di 1 menit kita bisa trading kalau misalnya marketnya udah mendekati jam 9 ya, kalau di game T+7 ya. Nah, di sini saya buat di jam 10 malam. Ini kita ambil di London Close ya. Di London Close sini kita tahu tren kan sebenarnya lagi turun kan. Tren lagi turun ya. Nah, di sini kita tentukan BSL-nya ya. Ini BSL diambil ketika dalam jam London Close ya, jam 10. Nah, di sini ada infrastruktur lagi nih. Nah, di sini dia ngambil sweep, dan sini juga dia ada perubahan struktur ya. Nah, ini kita sebut market structure sweep di time frame kecil ya. Nah, sini ada FVG, itulah area point of interest kita untuk sell, dan ya kita sell di situ ya. Kita sell di situ, stop loss di atas swing high. Take profit kita yang pertama adalah di sini ya, partial pertama, partial kedua ya. TP max kita sebenarnya sudah di sini, tapi kalau kalian paling ingin coba, kalian bisa ambil di area order block. Kalian bisa buka di time frame besar tadi ya, kemudian kalian targetkan ya, di sini ya, di sini di atas ini ya. Oke, di situ ya, itu udah cukup targetnya. Jadi kalian dapat sekitar 90 pips ya, 95 pips ya, lumayan. Dan dalam 1 menit di sini apakah harga akan jadi bos? Oke, jadi bos ya. Break market structure. Hapus dulu. Jadi tren sekarang naik untuk turun ya. Kita lihat dulu sini ada ya inducement, sudah diambil ya. Nah, tapi ingat di sini kan sebenarnya sudah berada di area order block di time frame 15 menit ya. Ini order block 15 menit ya. Jadi kemungkinan dia akan besar naik ya. Tapi tetap kalau kalian mau open sell juga nggak masalah ya. Sini kita tarik ya dari sini. Nah, sekarang kita akan marking point of interestnya mungkin di 5 menit ya. 5 menit ada ya, kita tahu lah sini adalah EVG ya, terpampang di sini kan kelihatan sekali. Oke, ini kita hapus saja. Jadi harga kemungkinan dia akan mengambil area EVG di situ ya. Kemudian di sini ada order block ya, ada order block yang hijau ini, tapi di atasnya ada shadow ya. Jadi kita fokus yang di sana. Nah, kita akan buka 1 menit lagi. Di 1 menit ternyata di sini juga ada order VJ ya teman-teman. Nah, kita ambil jadi satu aja di sini ya. Oke. Tuh ya, jadi satu bisa aja lah kita ambil. Nah, segini. Dari sini ada order block. Nah, di sini ada order block. Ini yang valid ya, yang fresh, order block yang fresh di 1 menit ya. Ya, jadi lewat.
Jadi kemungkinan harga akan naik dulu nih teman-teman sampai ke area sana. Dan nanti kita akan fokus untuk sell ya. Kalaupun dia ngebreak, ya udah kita akan fokus buy. Dan di sini juga ada order block yang belum mitigasi apa tidak ya? Kita lihat dulu. Sudahlah dimitigasi, ya udah kita fokus di situ dulu. Nah, sekarang kita akan fokus sell ya, teman-teman. Di time frame 15 menit, ini di time frame 1 menit ya. Order block 1 menit, ini 15 menit. Kita akan fokus sell dulu ya. Mungkin dia akan respect di arah sini ya, dia turun jadi ngebreak. Setelah ngebreak mungkin dia langsung membuat apa namanya, mungkin dia akan naik ya menjadi change of character ya, langsung dia akan menuju ke area order block ini ya. Itu analisa saya. Jadi ya seperti ini ya, kemungkinan ya. Jadi ini bisa aja salah analisa saya, tapi kita akan siap-siap untuk sell dulu ya, karena harga di 1 menit sudah ada FVG dan order block. Oke, untuk besok ini ya, untuk besok. Nah, oke, jika ada salah kata mungkin saya minta maaf ya. Tetap ya tren kita adalah untuk sell ya, besar-besarnya untuk sell ya, karena di daily itu sudah ya, kita kan tahu kan dia akan menuju ke order block yang saya buat tadi nih. Nah, ini saya upload dulu 15 menitnya ya, mungkin ke harga sekitar ya 1885 lah, bisa, itu bisa sih. Tapi kalau sebelum dia ke sana, dia akan naik dulu dia ke harga 2028 mungkin ya, sekitar 2000-an untuk turun besar ya. Jadi kayak begini nanti ke depannya ya, naik kemudian turun ya gitu. Jadi untuk 1 menit ya wajar aja kita akan pilih top time frame besarnya, mungkin kita akan pilih buy dulu di untuk sini ya. Kita mungkin dapat sesuatu ya, siapa tahu dapat sesuatu ya. Nah, oke, itu aja. Jika ada salah kata mungkin saya minta maaf ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Terima kasih untuk kalian jika sudah menonton sampai hari sini, dan ya terima kasih ya.